Hai semuanya, selamat datang di AIM, Eksposisi Injil Markus. Bersama saya William Makelap. Nah, sebelum kita mulai mengekspos ayat per ayat atau frasa demi frasa di dalam Injil Markus, ada baiknya kita mengenal Rasul Petrus terlebih dulu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus mengenal Rasul Petrus, bukannya Injil Markus ini ditulis oleh Yohanes Markus gitu ya. Tapi gini, kalau kita perhatikan Injil Markus itu memang ditulis oleh Markus, tetapi isinya banyak disusun berdasarkan kesaksian-kesaksian Petrus. Nah, oleh karena itu dengan memahami latar belakang Petrus, maka ini akan sangat menolong kita membaca Injil Markus dengan lebih tepat. Dan juga semua ini akan memberi kita sebuah konteks penting supaya kita tidak membaca Injil Markus secara lepas dari orang yang kesaksiannya itu membentuk narasi kitab ini. Nah, kalau kita bicara soal Rasul Petrus, sebelum dia menjadi seorang tokoh rohani yang besar dan melakukan pengabaran Injil kemana-mana, Petrus itu tinggal di Betsaida, sebuah kota di wilayah Galilea yang cenderung non-Yahudi di sana. Dan perlu diperhatikan, Galilea itu bukan pusat religius seperti yang ada di Yerusalem. Dan Petrus, dia tinggal di situ. Dan itu adalah tempat di mana banyak sekali budaya yang bercampur ya, karena secara geografis kalau kita lihat, Galilea itu di jalur perdagangan dan juga perlintasan budaya. Tetapi kelihatannya keluarga Petrus ini di kemudian hari pindah ke Kapernaum. Karena disitulah kita bisa melihat rumahnya, juga termasuk rumah mertuanya Petrus yang disembuhkan oleh Yesus di Markus pasal 1 kalau kita bisa lihat narasinya itu. Lalu soal nama ayahnya. Dalam Matius pasal 16-17 disebutkan ayahnya namanya adalah Yunus, sementara di Yohanes pasal 1 dan juga Yohanes pasal 21 menyebut nama ayah Petrus adalah Yohanes. Tetapi ini bukan kontradiksi ya, ini dua nama untuk orang yang sama. Nah, kalau kita tahu hal-hal seperti ini sangat-sangat lumrah di dalam konteks abad pertama. Kenapa? Ya karena satu orang biasanya memiliki nama Ibrani atau nama Yunani atau nama Roma begitu. Lalu bagaimana dengan namanya Petrus, nama asli Petrus? Ya, nama asli Petrus ini adalah Simon. Ini nama yang sangat umum di Palestina waktu itu. Kalau hari ini di Indonesia misalnya setara dengan nama Andi atau Budi gitu ya. Dan ini nama orang pada umumnya. Dan nama Simon ini berasal dari Simeon, salah satu dari 12 suku Israel. Jadi dari sisi identitas, Simon adalah orang Yahudi tulen. Tetapi yang menarik adalah Yesus mengganti namanya, mengganti nama Petrus atau mengganti nama Simon ini. Dari nama Simon menjadi Petrus gitu. Nah, dalam bahasa Yunani nama Petrus ini adalah Petros yang berarti batu karang atau dalam bahasa Aram namanya Kefas. Jadi perubahan nama itu bukan sekedar julukan atau supaya keren-kerenan gitu ya. Tetapi di dalam Alkitab kalau kita lihat, perubahan nama itu selalu menandakan perubahan peran dan juga perubahan arah hidup. Tapi saat Yesus memberi nama Petrus yang artinya adalah batu karang, saat itu Petrus belum stabil, justru kebalikannya. Jadi pemberian nama Petrus ini adalah sebuah janji. Dan nama itu menggambarkan siapa Petrus nanti di masa depan, bukan siapa dia saat itu. Dan menariknya, di dalam Perjanjian Baru sering menyebut kedua nama itu sekaligus, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus, seolah-olah teks Alkitab ini sedang mengingatkan kita kalau Petrus itu hidup di antara dua identitas ya, yaitu manusia yang lama dan juga panggilan yang baru. Dan jujur saja, perjalanan imannya itu tidak serta-merta baik-baik saja, tidak sempurna gitu, tetapi banyak sekali konflik. Contohnya dia bicaranya benar tapi pemahamannya keliru, atau pemahamannya benar tapi tindakannya tidak tepat gitu. Nah, next, Petrus punya saudara namanya Andreas. Andreas ini murid Yohanes Pembaptis. Jadi kalau secara kronologis Andreas itu lebih dulu nyemplung ke gerakan mesianik atau dia yang pertama terpanggil. Jadi Andreas yang pertama kali mengikut Yesus, lalu kemudian membawa Simon kepada Yesus. Nah, kalau begitu Petrus bukan orang yang langsung bertemu dengan Yesus. Jadi
Petrus bertemu dengan Tuhan itu lewat relasi. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan sering memanggil kita itu lewat orang-orang terdekat kita. Nah, lalu beberapa bulan kemudian barulah Yesus secara resmi memanggil mereka berdua di tepi Danau Galilea untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan menjadi murid-murid Yesus. Jadi di situ ada proses, ada jeda, dan ini tidak instan ya. Kemudian kalau kita perhatikan di Markus pasal 1 dan juga 1 Korintus pasal yang ke-9, di situ dicatat cukup jelas ya, kalau Petrus ini memiliki mertua. Bahkan Yesus pernah menyembuhkan mertua Petrus. Artinya apa? Ya artinya Petrus sudah menikah dan memiliki keluarga. Kalau Petrus sudah menikah, lalu apakah Petrus punya anak? Di dalam Alkitab tidak mencatat hal itu ya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, oh Petrus itu punya anak 3, ya itu imajinasi rohani, bukan eksegesis ya itu ya. Nah, sampai di sini kita bisa lihat Petrus adalah orang biasa-biasa saja. Dia sudah berkeluarga dan dia hidup di wilayah yang budayanya beragam, namanya umum, latar belakangnya sangat keras dan panggilannya bertumbuh pelan-pelan. Dan justru dari latar belakang seperti inilah Tuhan Yesus membentuk seorang rasul. Nah, selanjutnya kita akan melihat pekerjaannya. Pekerjaan Petrus adalah seorang nelayan ya. Dia nelayan profesional, ini bukan pekerja yang santai gitu. Dan jelas bukan pekerjaan kelas bawah seperti stereotipnya orang-orang kalau khotbah yang suka meromantisasi kemiskinan gitu. Yang mengatakan, oh Petrus itu seorang nelayan miskin, hidupnya susah, hidupnya sengsara dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat, kita tahu dari Injil, kalau Petrus, keluarga Petrus itu memiliki beberapa perahu. Bahkan disebutkan punya karyawan. Nah artinya ini adalah usaha keluarga yang cukup mapan ya, bukan konglomerat, tidak. Tetapi jelas bukan orang yang hidup dari hari ke hari tanpa kepastian gitu. Ini penting karena kalau kita lihat ketika Yesus memanggil Petrus untuk meninggalkan pekerjaannya, ini bukan berarti dia meninggalkan tidak ada apa-apa gitu. Tetapi dia meninggalkan zona nyaman, meninggalkan pekerjaan yang baik, meninggalkan bisnis yang baik, meninggalkan ekonomi yang stabil. Dan kalau kita perhatikan, Petrus juga bekerja sama dengan Yakobus dan juga Yohanes. Itu adalah anak-anak Zebedeus ya, di dalam Injil Lukas 5. Di situ disebutkan kalau mereka itu sebagai teman sekerja. Jadi ini bukan nelayan seorang diri, tapi bisa dibilang ini usaha keluarga. Ada koordinasi, ada pembagian kerja, ada risiko bersama di situ. Nah dari sini kita bisa mulai mengerti kenapa nanti Petrus sering tampil sebagai pemimpin. Ya, dia bisa seperti itu karena dia sudah terbiasa mengambil keputusan di lapangan. Karena pekerjaan nelayan di Galilea itu sangat keras ya. Kerja malam hari, bergantung pada cuaca, fisiknya terkuras, hasilnya tidak selalu sebanding dengan usaha. Jadi, ini yang membentuk karakter Petrus. Cepat bertindak, belak-belakan, tidak suka teori yang bertele-tele gitu. Jadi ketika dia nanti bicara tanpa pikir panjang, itu bukan cacat moral semata ya. Itu refleksnya orang-orang yang terbiasa kerja di lapangan gitu. Dan yang menarik, setelah Yesus mati, Petrus sempat kembali menjadi nelayan. Di Yohanes pasal 21 mencatat itu. Nah ini bukan sekedar nostalgia, ini tanda kebingungan dan juga Petrus sedang kehilangan harapannya gitu. Jadi Petrus kembali ke satu hal yang paling dia pahami, yaitu jala, perahu, dan danau. Dan justru disitulah Yesus menemuinya kembali. Nah ini poin pentingnya. Jadi Yesus memanggil Petrus bukan untuk berhenti menjadi manusia pekerja, tidak. Tapi untuk mengarahkan seluruh energinya, nalurinya, dan juga ketegasannya ke misi yang jauh lebih besar. Nelayan ikan dilatih ulang menjadi penjala manusia. Jadi kalau kita membaca Petrus di sepanjang Injil dan Kisah Para Rasul, kita bisa lihat di situ dan kita bisa harusnya ingat ya, kalau Petrus itu adalah seorang yang berpengalaman di lapangan.
yang kemudian dipanggil untuk melayani secara rohani. Jadi dia bukan seorang akademisi, dan ini menjelaskan banyak hal mengenai siapa Petrus dan perjalanan imannya. Selanjutnya, nah kalau kita lihat kepribadian Petrus, ini kalau mau diringkaskan jadi satu kalimat mungkin bunyinya adalah cepat bereaksi, lambat mencerna. Ya, bukan bodoh ya, tapi impulsif. Dan ya Injil sama sekali tidak berusaha menutupinya. Kita mulai dari kekuatan Petrus. Yang pertama, Petrus adalah pengikut yang sungguh-sungguh berdedikasi. Masalahnya, dedikasinya ini sering mendahului pemahamannya. Kalau kita lihat di Markus pasal 9, saat Yesus dimuliakan, Petrus langsung bicara, bukan karena dia mengerti, tidak. Tapi karena diam, bukan keahliannya. Itu. Dan Yohanes pasal 13, di situ menunjukkan hal yang sama ketika Yesus membasuh kaki murid-murid. Petrus menolak di situ. Lalu beberapa saat kemudian, dia kembali dan mengatakan, ini pakai bahasa saya ya. Petrus bilang kayak gini, kalau gitu jangan kaki saja yang dibasuh Tuhan, tapi tangan dan juga kepalaku juga harus dibasuh gitu. Semua atau tidak sama sekali, ya itu gayanya Petrus. Yang kedua, Petrus berani melangkah dalam iman meskipun dia sering gagal. Nah, contoh yang paling terkenal tentu saat dia berjalan di atas air. Jadi satu-satunya murid yang turun dari perahu itu ya cuman Petrus. Jadi rekan-rekan rasul yang lain itu tetap berada di atas perahu. Lalu Petrus jalan, lalu tenggelam. Tapi setidaknya dia melangkah. Ini bukan pembelaan ya, tapi observasi. Karena Petrus gagal dengan cara yang terbuka. Nah, yang ketiga, dia berani dan rela mati. Saat Yesus ditangkap, Petrus tidak kabur duluan. Dia menghunuskan pedangnya ya. Ya tindakannya keliru, tapi keberaniannya itu nyata. Dan Yesus harus menghentikannya. Artinya gini, pada waktu itu memang Petrus siap mati. Tapi Petrus belum siap mengerti jalan salib. Dan setelah kebangkitan, nah di sini ada momen yang sangat penting di Yohanes pasal 21. Yesus menegur dan memulihkan Petrus secara pribadi. 3 kali Petrus ditanya oleh Yesus. Ini sepadan dengan 3 kali penyangkalan Petrus ya. Bukan untuk mempermalukan Petrus, tidak, tapi untuk memulihkan kepemimpinan Petrus. Jadi Petrus tidak dikeluarkan dari kelompok, tetapi dia diproses. Dan sekarang kita bicara soal kelemahannya. Kelemahan Petrus, dan ini tidak sedikit ya. Pertama, Petrus punya kecenderungan kaku terhadap aturan agama Yahudi. Misalnya di Galatia pasal 2, Petrus berhenti bergaul dengan orang non-Yahudi, bukan karena keyakinan teologis, tidak, tetapi karena takut dikucilkan oleh kelompok Yahudi yang lain. Dan ini menunjukkan kelemahannya terhadap tekanan sosial. Lalu di Kisah pasal 10, Petrus perlu mendapatkan penglihatan berulang-ulang dari Tuhan, baru akhirnya dia bisa menerima bahwa aturan makanan di Perjanjian Lama itu sudah tidak berlaku lagi. Dan ini menunjukkan kalau untuk melepaskan diri dari pemikiran lamanya, Petrus itu perlu melalui proses yang tidak instan, baik karena tekanan sosial maupun karena perlu penegasan wahyu yang berulang-ulang. Lalu yang kedua, seperti rasul-rasul lain, Petrus tidak langsung memahami ajaran Yesus yang secara radikal. Dia itu salah menafsirkan kemuliaan, salah paham tentang pelayanan, dan salah mengerti makna pengorbanan berkali-kali. Lalu yang ketiga, ada momen yang sangat keras, Markus pasal 8 dan Matius pasal 16. Di situ mencatat, dan ini terjadi tepat setelah Petrus mengaku Yesus adalah Mesias. Tetapi saat Yesus mulai berbicara tentang penderitaan dan salib, Petrus langsung menolak dan melarang Yesus. Jadi inti teguran Yesus adalah memiliki iman yang benar itu tidak serta-merta berarti memiliki pola pikir yang benar. Dan Petrus masih berpikir dengan cara manusiawi, mengutamakan keselamatan dan kemenangan berdasarkan konsep Yahudi, bukan cara Allah yang melalui penderitaan.
Nah, Yesus tidak mencabut panggilan Petrus sebagai seorang pemimpin, tidak. Tetapi sangat keras menegur orientasi dan juga pemikiran Petrus yang salah, yang justru menghalangi rencana penyelamatan Allah. Nah, yang keempat, di Getsemani, Petrus tertidur di situ saat Yesus sedang bergumul. Nah, saat Yesus sedang bergumul dan berdoa dengan sangat berat, Petrus malah tertidur. Nah, ini bukan pengkhianatan tetapi ketidaksanggupan untuk berjaga dan mendukung Yesus di momen-momen paling krusial ya. Dan kejadian ini menunjukkan kalau kelemahan manusia yang mendasar dalam tekanan, dalam kelelahan, komitmen emosi seseorang itu atau spiritual seseorang itu ternyata belum sekuat niatnya gitu. Dan puncaknya kalau kita lihat, Petrus jatuh di titik terendah, yaitu dia menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus bukan karena siksaan, tapi karena cemas dengan omongan-omongan orang, dengan opininya orang gitu. Padahal sebelumnya dia bersumpah setia sampai mati. Tapi justru kegagalan inilah yang membuat kisahnya bermakna. Dan Alkitab menceritakan apa adanya. Karena inti Injil itu bukan tentang manusia hebat, manusia superpower, tidak. Tapi tentang Tuhan yang mengampuni dan memulihkan orang-orang yang gagal. Nah, selanjutnya kita akan lihat kepemimpinan Petrus. Nah, kalau kita perhatikan ada 4 daftar rasul dalam Injil dan Kisah Para Rasul ya. Kalau kita perhatikan di situ nama Petrus selalu disebut pertama. Dan ini menunjukkan kalau Petrus memegang peran utama di antara mereka. Dan selanjutnya di dalam banyak peristiwa Petrus juga bertindak sebagai juru bicara. Saat Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Petrus yang menjawab, bukan berarti dia paling pintar, tidak. Tapi karena dia yang paling berani bicara. Di situ pengakuannya benar dan Yesus menegaskan peran pentingnya. Tetapi di konteks yang sama, beberapa ayat kemudian, Petrus ditegur keras. Jadi kalau kita lihat otoritas Petrus itu selalu berdampingan dengan koreksi. Ya, Petrus sering dikritik dan dikoreksi secara terbuka, bahkan oleh Yesus sendiri gitu. Lalu ketika para murid memperdebatkan siapa yang terbesar, nah di situ nama Petrus tidak langsung diakui sebagai yang utama. Yesus tidak menjadikan Petrus sebagai pemimpin tertinggi dalam arti kekuasaan mutlak gitu ya, tidak. Sebaliknya, Yesus justru mengubah cara pikir mereka tentang kepemimpinan dari yang berkuasa menjadi yang melayani. Jadi, kepemimpinannya Petrus itu lebih bersifat fungsional. Ini memimpin dengan melayani gitu. Bukan karena jabatan atau kekuasaan formal ya. Lalu fakta yang sering terlupakan bahwa Petrus bukanlah pemimpin gereja di Yerusalem. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, Yakobus, saudara tiri Yesus, dialah yang menjadi pemimpin di sana. Ya, contohnya saat sidang penting di Yerusalem, Yakobus yang memberikan keputusan akhir, sementara Petrus hanya memberikan kesaksian atau masukan. Artinya, ya meskipun Petrus sangat dihormati, otoritas struktural tertinggi di Yerusalem tidak berada di tangannya. Kepemimpinannya lebih terlihat dalam pelayanan keliling dan juga penginjilan gitu, bukan dalam jabatan formal di satu tempat ya. Lalu bagaimana kita melihat kepemimpinan Petrus ini? Kalau kita perhatikan kepemimpinan Petrus, maka Petrus adalah pemimpin yang berbakat di antara para rasul, terutama di awal pelayanan Yesus dan gereja mula-mula ya. Dia sering tampil di depan, dia mengambil inisiatif, berani ambil resiko, dan menjadi wajah publik dari kelompok itu. Tetapi ini bukan pemimpin tunggal yang tidak tergantikan. Dia juga tidak berada di atas rasul lain dalam struktur piramida kekuasaan gitu. Jadi kepemimpinannya itu bersifat fungsional, bukan hierarki formal. Dan Petrus memimpin seperti orang lapangan ya. Dia maju dulu, terkadang salah, ditegur, dipulihkan, lalu lanjut lagi gitu. Justru karena keberanian-keberanian seperti ini dan juga kerendahan hati untuk belajar dan ketahanannya dia, maka Tuhan dapat memakainya dengan luar biasa. Lalu berikutnya kita akan melihat pelayanan Petrus. Nah, ini kita lihat pelayanan Petrus setelah kebangkitan Yesus ya. Di sini justru semakin kuat dan jelas
bagian awal Kisah Para Rasul bahkan bisa disebut itu adalah era Petrus sebelum cerita beralih ke pelayanannya Paulus gitu. Contoh konkretnya saat mereka perlu memilih pengganti Yudas. Di situ Petrus yang memimpin proses. Dia berdiri menjelaskan maksud kitab suci dan mengarahkan jemaat untuk mengambil keputusan bersama. Jadi ini menunjukkan perkembangan Petrus itu sangat besar. Dulu dia sering bertindak gegabah, kini dia memimpin dengan bijak, mendasarkan tindakan pada pemahaman akan firman Tuhan. Jadi bukan sekedar impuls atau emosi sesaat gitu, tidak. Lalu kemudian saat hari Pentakosta, kalau kita lihat, Petrus tampil berkhotbah di depan ribuan orang, ini luar biasa sekali. Orang yang dulu menyangkal Yesus karena takut pada tekanan sosial, pada opini orang lain atau perspektif orang lain tentang dirinya, kini dia berani bersuara lantang di depan kerumunan besar. Dan perubahan ini bukan sekedar keberanian pribadi, tetapi buah nyata dari kuasa Roh Kudus. Dan khotbahnya pun sangat-sangat terstruktur, penuh dengan dasar-dasar kitab suci dan mampu menyentuh hati pendengarnya. Dan hasilnya ya sekitar 3.000 orang bertobat saat itu juga. Jelas ya, ini bukan lagi Petrus yang lama, dia telah diubahkan dan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Petrus menyembuhkan seorang lumpuh di bait Allah dan langsung melanjutkannya dengan khotbah. Nah, di sini kita melihat pola yang jelas dari Petrus. Mujizat penyembuhan itu bukan tujuan akhir, tetapi pembuka pintu untuk menyampaikan kabar baik. Nah, setelah mujizat terjadi, dia segera menjelaskan maknanya. Kalau kuasa itu datang dari Yesus dan melalui Yesus ada pengampunan dan juga keselamatan. Jadi di sini Petrus tidak mencari sensasi atau keajaiban semata gitu. Jadi bagi Petrus mujizat itu adalah kesempatan untuk memperkenalkan Injil. Jadi pesan yang jauh lebih penting daripada mujizat itu sendiri gitu. Dan yang keempat, Petrus berani bicara tegas di hadapan Sanhedrin, di pengadilan agama tertinggi Yahudi ya itu ya. Nah ini ironis sekaligus luar biasa. Maksudnya gini, dulu dia menyangkal Yesus karena takut pada tekanan sosial. Tetapi sekarang dia berdiri dengan berani di depan para pemimpin agama yang justru berkuasa dan menangkap dan menghukumnya. Tetapi keberaniannya bukan berupa kesombongan atau emosi yang meledak, tidak, melainkan ketegasan yang tenang dan penuh keyakinan. Dan perubahan ini menunjukkan betapa dalamnya transformasi yang dialami Petrus dari orang yang mudah goyah oleh opini orang lain menjadi saksi yang tidak tergoyahkan bagi kebenaran. Nah, selanjutnya yang kelima, nah di sini Petrus juga memimpin tindakan disiplin dalam kasus Ananias dan juga Safira ya. Ini adalah sisi kepemimpinan yang sering tidak nyaman, tetapi sangat penting. Jadi melalui kejadian ini, gereja mula-mula belajar kalau kasih karunia Allah itu tidak berarti kita boleh mengabaikan kekudusan dan juga kejujuran. Nah, Petrus yang dulu sendiri sering gagal, kini dia diberi tanggung jawab untuk menjaga integritas komunitas. Dan ini menunjukkan kalau Petrus sebagai pemimpin, kepemimpinan rohani, bukan hanya tentang memberi semangat, tetapi juga tentang menegakkan kebenaran dengan tegas dan juga penuh tanggung jawab. Selanjutnya, di dalam sidang penting di Yerusalem, kalau kita lihat, di situ Petrus memberikan kesaksian yang menjadi kunci keputusan. Dia menegaskan kalau Allah menerima orang non-Yahudi tanpa mewajibkan Taurat kepada mereka. Nah ini menarik ya, Petrus sendiri dulu pernah gagal dalam hal ini. Justru karena pernah salah, sekarang dipakai Tuhan untuk menegaskan kebenaran itu. Dan Alkitab mencatat, Petrus tidak selalu konsisten. Nah kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 2, di situ diceritakan kalau Petrus kembali mundur dan takut bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, karena tekanan sosial di kelompok itu ya. Nah kalau kita lihat pertumbuhan rohani Petrus ini tidak berjalan lurus naik gitu, bagus-bagus saja, tapi ada naik turunnya. Dan ada perubahan penting.
ketika ditegur, Petrus tidak membela diri atau memutuskan persekutuan gitu, tidak. Tetapi dia menerima koreksi. Lalu di Kisah pasal 10 kita lihat, di situ juga menunjukkan kalau Petrus butuh penglihatan berulang-ulang dari Tuhan untuk akhirnya menerima Kornelius yang seorang non-Yahudi. Artinya Petrus dia mengubah cara pikir yang lama itu tidak mudah ya memang ya. Bahkan bagi seorang rasul sekalipun, karena butuh waktu dan pernyataan Tuhan yang berulang-ulang gitu. Jadi setelah kebangkitan Yesus, pelayanan Petrus itu perpaduan antara otoritas spiritual dan juga proses belajar yang belum selesai. Dan justru karena dia tetap manusia yang terus belajar, itulah yang membuatnya kredibel. Dan kita dapat hubungkan ini dengan kehidupan kita. Selanjutnya bagian yang terakhir di sesi pertama, yaitu tahun-tahun yang diam. Setelah Kisah pasal 15 ini, Petrus jarang muncul lagi ya di dalam Alkitab. Ini bukan karena dia disingkirkan, tetapi karena kisah dalam Alkitab beralih mengikuti perjalanan Paulus. Penulisnya adalah Lukas ya. Jadi Lukas ini menyampaikan sebagian sejarah gereja mula-mula, bukan kisah lengkap dari semua rasul gitu ya, tidak ya. Tapi ada beberapa petunjuk tentang Petrus setelah masa-masa itu. Contohnya Paulus pernah bertemu dengan Petrus 3 tahun setelah Paulus bertobat di Galatia pasal 1. Lalu Petrus masih aktif melayani orang Yahudi, tapi juga masih bergumul dengan tekanan sosial di Galatia pasal 2. Lalu surat Korintus menyebut nama Petrus sebagai seseorang yang berpengaruh. Jadi Petrus tetap melayani, hanya tidak lagi jadi sorotan utama. Nah setelah itu Alkitab tidak lagi mencatat kisah Petrus, tapi tradisi gereja awal memberikan kesaksian yang begitu kuat. Misalnya sekitar tahun 95 Masehi, surat Clemens di situ menyebutkan Petrus mati sebagai martir di Roma. Lalu beberapa bapak-bapak gereja seperti Tertullian dan juga Origen mengatakan kalau Petrus mati pada masa pemerintahan Nero. Dan menurut tradisi, dia disalibkan terbalik karena merasa tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Dan perlu diingat, tradisi ini tidak tertulis di dalam Alkitab ya, tetapi disampaikan oleh saksi-saksi yang hidup tidak jauh dari zamannya. Nah, kalau tradisi ini benar, maka Petrus yang dulu takut pada omongan orang, takut pada opini orang, takut pada tekanan sosial, akhirnya mati karena tetap setia pada imannya. Dan ini bukan kematian heroik yang tiba-tiba, tidak. Tetapi puncak dari proses panjang selama puluhan tahun dia melayani. Jadi kalau kita lihat tahun-tahun terakhir Petrus, tidak dipenuhi mujizat besar atau khotbah yang spektakuler, tetapi oleh kesetiaan yang konsisten. Dan justru itu pencapaian terbesar Petrus. Jadi melalui kisah Rasul Petrus yang kita telusuri kali ini, maka bisa disimpulkan bahwa Allah tidak membangun gerejanya dengan manusia yang sempurna, tetapi dengan orang-orang yang mau dibentuk, ditegur, dipulihkan, dan dipakai terus-menerus. Dan Petrus adalah buktinya. Dia bukan manusia super, tetapi manusia biasa yang dipakai luar biasa oleh Tuhan yang setia.